Berjumpa lagi dengan saya Sumadi, dosen Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Kita lanjutkan diskusi tentang komunikasi organisasi. Pada video ini saya akan membahas tentang model komunikasi organisasi, yaitu komunikasi lisan atau verbal, komunikasi tulisan, dan komunikasi non-verbal. Pertama, model komunikasi lisan. Apa saja modelnya ya? Pertama, rapat. Seorang manajer mengadakan rapat, seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi mengadakan rapat. Kemudian di sana terjadi komunikasi lisan di antara para peserta rapat. Kemudian telepon. Telepon itu juga bisa menjadi komunikasi lisan ketika jarak berjauhan. Dan ini alat komunikasi berjauhan yang termasuk generasi awal. Kemudian juga langsung face to face ya, seperti rapat lah gitu, face to face antara anggota satu dengan yang lain, atau antara pimpinan satu dengan yang lain, manajer satu dengan yang lain. Kemudian yang karena sekarang kita sedang ada bencana internasional ya, pandemi COVID-19, kita juga dapat berkomunikasi lisan melalui video conferencing. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang sangat populer misalkan ada Zoom ya. Tapi selain itu misalkan ada Google Hangout Meeting, ada Google Duo, ada Cisco Webex, ada Microsoft Teams, bahkan WhatsApp juga bisa kita gunakan untuk video conferencing ya. Skype, FaceTime, Slack, dan lain-lain. Anak-anak muda biasanya lebih familiar dengan hal seperti ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi tulisan. Nah, komunikasi tulisan itu yang pertama adalah surat. Surat ini memang komunikasi yang tertulis yang paling lama ya. Usianya paling panjang. Nah, cuma pada era sekarang surat tidak selalu harus bentuk print out ya. Sekarang dalam bentuk digital, PDF kemudian disebar, atau PDF kemudian simpan di web, itu diupload ke web dan kemudian orang bisa mengakses gitu. Di berbagai kementerian pemberitahuan terhadap sekolah, perguruan tinggi ya, itu biasa surat cukup diupload ke web, kemudian para anggota dalam organisasi itu mengakses di web itu. Kemudian komunikasi tulisan selanjutnya adalah PowerPoint misalkan. PowerPoint itu juga bisa dalam sebuah konferensi, rapat, pikiran-pikiran utamanya masuk dalam tulisan PowerPoint. Itu menjadi komunikasi tulisan. Kemudian ada surat elektronik, ya, email. Sekarang itu 3,1 miliar orang punya akun email. Bahkan pada riset terkini 60% penduduk dunia itu juga memiliki email. Para pekerja perusahaan rata-rata setiap hari mengirimkan 105 email. Menurut We Are Social tahun 2020 ya, 175,4 juta itu penduduk Indonesia pengguna internet gitu. Sementara di dunia sekitar 4,5 miliar. Jadi artinya sekali lagi sekitar 60% penduduk dunia itu pengguna internet. Oleh karena itulah komunikasi tulisan via online itu menjadi sangat penting. Kemudian juga ada pesan singkat ya, ada blog, itu juga menjadi salah satu jenis komunikasi tulisan. Media sosial seperti YouTube, Google Plus, Wiki, Jaib, Sosialis, dan lain-lain, itu juga menjadi alat komunikasi tulisan. Bahkan menurut riset dari inet.com ya, bahwa media sosial yang paling teratas yang itu bisa digunakan untuk komunikasi tulisan juga lisan sesungguhnya ya. Pertama YouTube ya, itu media sosial yang paling teratas, paling ditongkrongin oleh penduduk dunia. Pertama YouTube, kemudian yang kedua WhatsApp ya, kemudian yang ketiga Facebook,
Selanjutnya ada Instagram, ada Twitter, ada Line, ada FB Messenger, ada Line Lead, ada Pinterest, WeChat, Snapchat, Skype, TikTok yang lagi naik daun sekarang, dan lain-lain. Itu semua juga bisa menjadi komunikasi tulisan, tapi sekaligus juga komunikasi lisan di dalam organisasi juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Nah, setiap kita mengirimkan pesan verbal, sesungguhnya di dalamnya juga mengandung pesan nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu meliputi apa saja? Meliputi gerakan tubuh, intonasi, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima pesan. Nah, apa maksudnya? Kita bahas satu-satu. Pertama, gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Tubuh itu bisa mengkomunikasikan status, ya, tingkat keterlibatan dan keadaan emosional. Tubuh yang cenderung santai, lentur, santuy gitu ya. Itu berarti emosinya sedang tidak meninggi. Tapi tubuh yang cenderung tubuh yang jeg-jeg gitu bahasa Sundanya ya, kaku, itu bisa menunjukkan sedang emosional gitu, atau menunjukkan bahwa dia perkasa lebih dari yang lain gitu ya. Wah, gitu seperti Arnold gitu, atau Ade Ray gitu, dengan